Oke, tempo hari kita sudah, diingatkan kembali bahwa ada hadis Rasulullah SAW ya, man 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 sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, dan idza sama'u syaqqat. Al al-insyiqaq. Jadi at-takwir, al-infitar, dan al-insyiqaq. Allah membuka surat dengan sumpah-sumpahnya. Yang pertama sumpah apabila langit terbelah, ya, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, terus wa alqat ma fiha wa takhallat, diulang lagi wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Lalu, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya, hakikatnya kalau manusia masih ada di atas bumi, pasti akan merasakan yang namanya kerja keras dan kepayahan. Tidak ada manusia yang bisa benar-benar rileks secara total, ya. Bahkan orang-orang yang sudah di atas, orang-orang kaya sekalipun mereka masih memikirkan banyak hal. Walaupun mungkin mereka sudah punya rumah yang nyaman, sudah punya mobil yang banyak, dan sudah punya aset yang banyak, dia tetap masih memikirkan banyak hal. Lalu kapan kita bisa istirahat nanti di surga? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Oke, kita sekarang masuk yang bagian yang menarik dari ayat 7. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا maka adapun man orang utia yang diberikan kitabahu kitab catatan amal biyamini dari sebelah kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan. Siapakah orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan? Nah, dan apa yang dirasakan bagi mereka yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya? Orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang beriman yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Plus dia dengan senang hati menerima membaca isi catatan amalnya. Bahkan nggak usah dibaca, dia udah pede abis bahwa dia akan insya Allah masuk surga. Orang-orang seperti ini dia yakin akan perjumpaannya dengan Allah. Ya, dia yakin banget bahwa dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Makanya di ayat selanjutnya disebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, ayat ini serupa di surat Al-Insyiqaq ayat 7, 8 terus sampai ke bawah itu ya. Ini kan nanti berturut-turutan ya. Orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya, terus orang-orang yang menerima catatan amal dari belakang punggungnya. Kalau di surah Al-Haqqah itu ya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, faqra'u, ha'umu qra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Terus sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ini mirip ya, seperti anak-anak. Kalau terima rapotnya itu bagus. Misalkan, kalau sekarang nggak ada ranking-rankingan ya. Kalau dulu tuh kan masih ada ranking-rankingan. Rapotnya bagus, nilainya tuh mungkin 100 semuanya atau 90 semuanya,
tanpa ditanya, kamu gimana nilai rapot, yang tanpa ditanya seperti itu, mungkin dia akan nunjukin itu rapotnya ke semua orang. Gitu. Begitulah nanti keadaan orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya. Mereka pede abis bahwa mereka bakalan masuk surga. Mereka pede abis bahwa hasil rapotnya itu adalah bagus. Ya, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, kata Allah di ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa, maka dia yuhasabu, akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang yasir, dengan hisab yang mudah. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Konon, hisab yang ada di akhirat itu kelak ada dua model. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man husiba udzab." Qalat Aisyah, "Fakultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Itu Al-Insyiqaq ayat 8. Qalat faqala innama dzalika al-'ardu walakin min nuqishal hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia akan tersiksa. Man husiba udzab. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Rasulullah SAW menjawab, hal itu adalah al-'ard, pemaparan. Itu tuh pemaparan doang. Namun barang siapa yang diperinci dan detail saat dihisab, maka ia akan binasa. Ya. Mungkin secara kasat mata ada orang-orang yang kelihatan baik, amalannya bagus dan lain-lain. Tapi nanti kalau didetail, ngerinya amalan yang bagus itu tahu-tahu jadi musnah. Gara-gara mungkin dia amalnya sambil riya. Mungkin dia beramal tapi dia sambil memfitnah tetangganya, temannya atau lain sebagainya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat ada pemaparan dan ada hisab. Pemaparan artinya Allah memaparkan seluruh amalan dia di hadapan Allah, berdua antara dia dengan Allah, ya. Kata Rasulullah SAW ya bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallamuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabul yahjubuh." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh rohnya. Tidak ada antara keduanya penerjemah dan penghalang yang menghalanginya. Gimana rasanya berhadapan langsung dengan Allah pencipta kita, padahal sepanjang di dunia kita sering mengabaikan perintah. Di situ Allah tuh akan menampakkan catatan amalnya. Kayak cross check. Kan yang nyatet ada tuh, yang nyatet tuh kan malaikat yang ada di kanan kiri kita. Ya, jadi sampai kata dalam hadis lain ya, Rasulullah SAW itu pernah berdoa dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah qalat sami'tun Nabi, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salati, pada sebagian salatnya membaca, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Falamma sarafa qultu ya nabiyallahi mal hisabul yasiru qala. Ya. Ketika beliau berpaling saya berkata, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ayanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu man nuqishal hisaba yawma idzi ya Aisyah. Dikatanya seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya.
Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu, nih, pokoknya nih intinya kalau Allah tuh ngasih catatan hisabnya, terus Allah, ya, oke, aku maafkan gitu. Kalau segitu mudahnya itu insya Allah masuk surga. Tapi kalau ada orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu sampai ada debat-debat kusir, mungkin kan biasanya kan orang-orang yang ngerasa beramal, ngerasain sholat ini, sholat itu, dia akan ini kan, meminta keadilan kan, ih tapi aku sholat loh, aku gini. Nah itu nanti Allah akan kasih tahu, oh kamu tapi sholatnya begini. Ih enggak, aku gini. Nah itu udahlah, itu mah susah. Ya Allah alam sholat itu akan dipersulit juga untuk masuk surga. Ya, karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka wahai Aisyah, dan setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapus dosanya karenanya, bahkan sampai duri yang menusuknya. Ya. Wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffarullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tashukuhu. Ya, setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapus dosanya. Masya Allah. Jadi kalau kita tuh dikasih ujian sama Allah, mau ujian sakit kek, drama kehidupan kek, tetangga yang error kek, keluarga yang nauzubillah min zalik ya, jangan sampai. Keluarga yang berantakan atau apapun itu, nauzubillah min zalik, ujian itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Tangisan kita pada waktu diuji itu nanti insya Allah akan nangis nggak apa-apa pas waktu diuji, tapi nggak boleh keterusan. Ya, karena nanti perhitungan amalnya itu dimulai dari action kita waktu menerima ujian. Ya, nangis sebagai reaksi awal seorang manusia nggak apa-apa, tapi jangan nangis keterusan. Ya, lagi Allah tidak menghisap kaum mukmin secara detail. Ternyata Allah ini tidak menghisap kaum mukmin secara detail. Mukmin ini siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Berimannya tidak hanya beriman kepada Allah tok, tapi beriman kepada 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Detail. Kalau cuman dia sekedar beriman, ya beriman kepada Allah, bukan cuman orang Muslim yang beriman kepada Allah. Orang Kristen, orang Nasrani, Kristen, mereka tuh sebetulnya juga beriman kepada Tuhan Allah. Tapi dia combine sama Tuhan-Tuhan lainnya. Begitupun Yahudi. Ya, gitu. Terus dia tidak tauhid. Yang satu-satunya yang sebenar-benar tauhid cuman Muslim. Gitu. Jadi pokoknya Allah jamin, Allah tidak akan menghisap kaum mukmin secara detail. Nah ini kerennya ini. Tidak secara detail, kalau nggak penting-penting amat nggak didetailin. Ya tadi kayak misalkan, oh dia sholat, oh, oke. Dia berbuat baik, oke, langsung. Jadi kayak nggak sampai detail banget, gitu kan? Nggak sampai detail banget. Kalau misalkan kita ada dosa-dosa riaknya gitu kan, Allah tuh akan mencari gimana caranya ya ini dosa riaknya biar ketutup nih. Biar nggak ganggu amalan-amalan dia yang lain. Dicarilah dia. Amalan sekecil apapun dicari gimana caranya biar impas ini yang dosa-dosa riaknya. Gitu. Karena Allah pengennya nih semua yang mukmin masuk surga. Ya. Bahkan dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar ya. Pokoknya narasinya adalah aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar. Sitarnya apa ya? Al-kanfu, asalnya itu berarti sayap burung yang digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya. Ya. Lalu meletakkan padanya sitar dan menutupinya, maksudnya menutupi dari apa? Dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa ini? Wahai fulan, kamu tahu nggak dosa ini? Tahu nggak kamu dosa ini?
Mukmin tersebut menjawab, "Ya wahai Rabbku," hingga bila selesai menyampaikan semua dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah berfirman, "It's okay. Aku telah merahasiakan, menutupi dosa itu di dunia, dan aku sekarang mengampunimu." Lalu ia diberi kitab kebaikan. Jadi insya Allah nih Bun, kalau misalkan kita ada aib-aib, kan biasanya kita kalau melakukan aib kalau pas sendirian ya. Kalau pas rame-rame mah pencitraan, baik gitu. Tapi kalau sendirian, Allahu a'lam bishawab, mungkin kita melakukan aib-aib. Aib-aibnya orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan tutupi aibnya. Kalau slide-nya tidak diputar semua, karena untuk aib-aib kita di-blur, gitu kan. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Gitu kan. Allah bilang, "Aku sekarang mengampunimu," lalu ia diberi kitab kebaikan. Sedangkan orang kafir dan munafik, Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim. La'natullahi 'alal zalimin. Jadi, oleh karena itu nih, merupakan karunia dari Allah sekaligus hal yang sangat memalukan kalau bagi seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Tatkala kita merasa tidak ada orang yang melihat kita ketika kita melakukan kemaksiatan, terus kita sampai menutup rapat-rapat semua pintu dan jendela lalu bermaksiat kepada Allah, maka suatu hari maksiat ini akan diingatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, meskipun dia sudah bertaubat. Nauzubillah. Meskipun Allah tidak mempermalukan dia di hadapan khalayak ramai, tapi di hadapan Allah sendiri itu udah cukup memalukan banget. Nabi Adam alaihissalam saja yang sudah diterima tobatnya oleh Allah, akibat pelanggarannya telah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, beliau di hari kiamat kelak juga takut dengan dosa tersebut. Sehingga ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat, kan nanti kan pas waktu di padang mahsyar nih, umat-umat ini kan kebingungan nih, cari pemimpin lah ya, cari minta syafaat, minta backingan. Mulai dari Nabi Adam, karena Nabi Adam manusia pertama kan, semua manusia ini adalah anak cucunya Adam. Mereka meminta agar Nabi Adam memberi syafaat di sisi Allah untuk mereka. Nabi Adam bilang apa? Gimana aku bisa ngasih syafaat kepada kalian? Aku aja ini nggak tahu gimana caranya. Aku tuh telah melanggar perintah Allah yang paling sepele sampai aku diusir dari surga. Padahal Nabi Adam ini telah bertobat dan sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Adam masih khawatir pada dosa tersebut. Ya. Namun jika seseorang menjalani hisab di hadapan seluruh manusia, bayang nggak sih? Maka hal itu sendiri sudah merupakan siksaan. Sebagai permisalan ya, ketika di dunia kita melakukan perbuatan kriminal ya. Perbuatan kriminal, kita kan, nauzubillah misalnya, jangan pakai kita, si A kalau melakukan perbuatan kriminal, lantas dia setelah diselidiki, dipanggil oleh hakim, kemudian disidang di hadapan orang-orang yang hadir, banyak orang. Maka yang seperti itu sudah merupakan siksaan tersendiri, karena merasa malu karena disaksikan oleh orang banyak. Nauzubillah misalnya, kayak kasus yang lagi drama itu, kasus polisi-polisi itu. Nauzubillah min zalik, itu jadinya aibnya itu dibongkar se-Indonesia Raya. Nauzubillah min zalik. Sebegitu mengerikannya, padahal waktu itu mereka sangka bahwa aibnya ini nggak akan ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Kalau ada yang, sekalipun ada yang, makanya dia berusaha untuk menutup mulut selamanya orang-orang yang tahu. Qadarullahnya dia menutup mulut satu orang, akhirnya seluruh dunia sekarang tahu apa aib yang sudah dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Adapun yang dimaksud dengan hisab munakosyah ya. Jadi ada hisab munakosyah.
Hisab munaqasyah ini adalah hisab yang detail dan rinci. Detail dan rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa baik yang besar maupun yang kecil disertai tanpa pemaafan. Itu nanti ada juga namanya hisab munaqasyah. Detil sedetil-detilnya kayak di auditnya. Oh, parah. Nah, ini untuk siapa nih orang-orang yang seperti itu? Nah, itu nanti dicari. Oke. Pokoknya orang-orang yang hisab dengan hisab yang rinci, maka ujung ceritanya adalah dia akan disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dia konon dia akan tersiksa dari dua sisi. Waktu di sidang aja udah ngerasa tersiksa, apalagi waktu masuk neraka. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang menerima, yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, maka kelak dia akan hisab dengan hisab yang mudah. Apalagi manfaatnya kalau dihisab dengan mudah? Maka dia wayanqalibu ila ahlihi masrura. Wayanqalibu, dan dia akan kembali wayanqalibu ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dengan riang gembira. Gembira. Orang mukmin dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Allah mungkin akan menampakkan dosa-dosanya, aib-aibnya, tapi langsung dimaafkan sama Allah. Tapi tidak ditampakkan ke halayak ramai lagi. Misalkan ya, mungkin dia ada tokoh kan. Ya, sebaik-baiknya orang pasti ada aib. Nah, ada tokoh alim ulama, dia punya aib. Tapi karena amalannya, keimanannya yang luar biasa, Masya Allah, bahkan dia menginspirasi orang-orang untuk beriman kepada Allah, akan ditampakkan. Mungkin di dunia dia sangat dihormati sama orang-orang, dan kalau orang-orang itu lihat, tahu aibnya, mungkin akan hilang rasa hormat orang-orang itu kepada dia. Nanti di akhirat pun Allah akan tutupi aib. Allah akan tutupi aib. Ya. Setelah dihisab dengan hisab yang mudah, dia pun bergembira karena menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, kemudian dia kembali kepada keluarganya, istri-istrinya di surga dengan penuh kegembiraan. Ya, ini contohnya kalau laki-laki dia akan kembali dengan istrinya di dunia ataupun istri yang di surga dengan riang gembira. Istri yang di surga siapa? Bidadari. Tapi tenang aja, Bun. Bidadari surga itu yang secantiknya, Masya Allah, tabarakallah, secantik itu, lebih cantik daripada perempuan manapun di muka bumi ini, dan bahkan belum pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Laksana kamsalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan rapi. Itu nggak ada apa-apanya dengan nanti perempuan solehah yang masuk surga. Bahkan bidadari-bidadari surga pun konon iri pada perempuan-perempuan solehah yang masuk surga. Ya, mungkin wajahnya jadi beda, lebih bercahaya dan lain sebagainya. Dan kalau secara logika, kebayang, kalau misalkan qadarullahnya kita bersatu dengan suami kita, sama-sama masuk surga. Nah, pada saat yang bersamaan, di situ Allah juga menawarkan bidadari-bidadari surga untuk menjadi istri-istrinya suami kita di surga. Kira-kira nanti yang lebih menyenangkan yang mana? Yang menyenangkan. Tentu saja istri dunia. Kenapa? Karena di istri dunia kan ada bahan cerita. Mereka kan sudah bersatu dengan sampai lama, kan, jadi bercerita. Sedangkan kalau bidadari-bidadari surga kan inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami jadikan bidadari-bidadari surga itu secara instan. Ting saat itu juga. Bidadari-bidadari surga
nggak pernah tahu bagaimana rasanya cemburu. Ya, mungkin cemburu ya, tapi cemburunya tuh ya gitulah. Terus dia nggak pernah tahu kesukaan dari suami kita. Sukanya makan apa, sukanya warna apa, sukanya cerita tentang apa, dia nggak tahu teman-teman suami kita, dia nggak tahu apa, pokoknya nggak tahu apa-apa tentang suami kita. Jadi istilahnya kalau orang tuh kalau kita kan enak kalau berbicara kalau lawan bicara kita tuh punya wawasan yang sama dengan kita kan, jadi nyambung. Kebayang nggak sih kalau kita bicara sama orang yang nggak nyambung sama kita? Males banget kan, kita ngomong apa dia nggak tahu. Jadi mungkin kalau diibaratkan bidadari-bidadari surga itu walaupun cantik ya minta ampun, tapi kan mereka tidak diberikan kepandaian, empati atau apapun yang dimiliki oleh perempuan-perempuan dunia yang akhirnya masuk surga kan. Jadi kebayang nggak sih dia nanti kalau suami kita ngomong, dia cuma melongo gini, dengan senyum gitu doang. Cantiknya kayak apa juga kalau misalkan istilahnya nggak ngerti apa-apa, dia jadi tidak menyenangkan untuk jadi teman bicara. Gitu. Jadi jangan cemburu sama bidadari surga. Tapi kalau sekarang boleh cemburu ya, karena kita belum masuk surga. Kalau kita nggak masuk surga, qadarullahnya suami kita masuk surga, ya udah. Nauzubillah min dzalik ya. Suami kita bakalan sama bidadari-bidadari surga. Tapi insya Allah kita masuk surga semuanya. Yang insya Allah kita semua masuk surga, nggak tahu nih suami kita masuk surga apa enggak. Tuh, pede banget tuh. Oke, sekarang ayat 10-nya. Kalau tadi di ayat 7, 8, 9 tentang fa'amma man utiya kitabahu biyamini, orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan, maka dia akan dimudahkan hisabnya dan dia akan kembali dengan keluarganya dengan senang, dengan gembira ria. Maka di ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa amma dan adapun man orang yang utia diberikan kitabahu catatan amal wara'a dhahri dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura. Langsung ya, karena penjelasannya sama. Fasaufa, maka dia yad'u akan berteriak thubura, celakalah aku. Celakalah tuh aku tuh kalau bahasa ininya tuh kayak gitu kayak gitu. Sial gitu. Aduh. Kalau tahu gitu kan aku beramal. Kalau tahu gitu kan aku sholat. Kalau tahu gitu aku puasa. Kalau tahu gitu aku belajar ngaji. Penyesalan terlambat. Ya. Wasaufa yad'u tubura. Maka dia akan berteriak, celakalah. Celakalah aku. Apa yang terjadi habis itu? Wa yasla sa'ira. Wa yasla sat itu lebih mirip sin ya. Ada satu makhraj sama sin, bukan shin, bukan wayash, tapi wayas la sa'ira, dan masuklah dia ke dalam sa'ira, api yang menyala-nyala, neraka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, menerima catatan amal dari belakang punggungnya. Konon ini di belakang punggungnya ini tetap pakai tangan kiri. Ya, karena ini dijelaskan di surah Al-Haqqah ayat 25-26. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Itu. Jadi sebetulnya dia tetap pakai tangan kiri juga, tapi di belakang punggung. Ada dua ayat yang membicarakan hal tadi itu kan, dari Al-Syiqaq sama Al-Haqqah ini.
namun konsekuensinya berbeda ya. Yang satu mengatakan catatan amal dari belakang punggungnya. Yang lainnya menyatakan bahwa catatan amal dari sebelah kiri. Nah, sehingga terdapat khilafiyah di antara para ulama. Apakah dua kondisi adalah dua hal yang berbeda atau tidak? Nah, sebagian ulama, misalkan Al-Hafiz Ibnu Katsir, ini kan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir ini salah satu ahli tafsir, ya, kitab-kitabnya banyak, dia ahli tafsir, pokoknya ada tulisannya Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya mengatakan bahwa kedua bentuk ini, kedua dalil ini sebetulnya bisa digabungkan dalam satu model. Artinya, orang itu akan menerima catatan amal dari tangan kiri, tapi dari belakang punggung. Jadi konon tangan kanannya, tangan kirinya itu dibengkokkan, sehingga menerimanya dari belakang punggungnya. Ada yang menyebutkan bengkoknya begini, kayak ke belakang aja, ada yang masuk ke dada, jadi kayak nebus dada. Ya, gitu. Ya, sebagian salaf bahkan mengatakan tatkala dia diberikan catatan amalnya, dia ingin mengambilnya dari tangan kanan. Sebetulnya dia pengen ngambil dari tangan kanan, tapi tangan kanannya terlepas. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Sehingga kitab tersebut dengan tangan kirinya dalam rangka untuk menghinakan. Ya, dia pengen ngambil dari tangan kanan, tapi tangan kanan tiba-tiba copot. Ya, ada pula yang mengatakan tadi tangan kirinya pakai tangan kiri tapi dimasukkan dalam dada, sehingga menembus dadanya hingga belakang dan menerimanya dari belakang sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuknya. Lalu, tatkala dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, maka that's the end. Itu akhir dari segalanya. Dia akan berteriak, sial, celakalah aku. Damn, binasahlah aku. Karena apa? Karena udah pasti binasa kalau menerima catatan dari tangan kiri atau belakang punggungnya. Berarti dia sudah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun insya Allah orang-orang mukmin ini akan tetap dimasukkan surga, tapi nggak tahu berapa lama dia akan dikeluarkan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Lama banget tuh. Nauzubillah min dzalik. Kenapa lama? Karena satu hari di akhirat itu konon ini tafsiran ya. Tafsiran itu ada yang menyebutkan 1000 tahun di dunia. Satu hari aja 1000 tahun di dunia. Kebayang nggak sih? Kalau dia di neraka selama 365 hari aja. Tapi nggak mungkin 365 hari. 365 hari dikali 1000 tahun. Waduh. 365.000. Nauzubillah min dzalik. Sampai kapan gitu? Makanya intinya gini, sesempit-sempitnya kita, sekepepet-pepetnya kita gitu loh. Jangan sampai melakukan dosa. Karena kenapa? Karena nanti panjang urusannya gitu. Lebih susah nanti untuk. Sampai 12 aja. Ayat 7. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا mimnya gunnah dan matabi'i man utiya nun sukun ketemu alif itu izhar utiya wawunya matabi'i kitabahu taknya 2 harokat haknya ini masilah qasilah ya karena dia ketemu sama huruf selain alif sama hamzah biyamini mimnya 2 harokat فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ 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 ayat 2-nya fa'amma maka adapun man
Man orang yang utia diberikan kitabahu kitab catatan amal biyaminih dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa, sawin sifat linnya, yuhasabu haknya matabai, sinnya matabai, by tanwin ketemu ya itu idgham bil gunnah, yasira sinnya matabai, roknya mana iwan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak yuhasabu dia akan dihisab dengan hisab yasir, hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa'amma man utiya kitabahu wara. Saya jadi al-haqqah, afwan. Salah kelas. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ulang. Afwan, lanjut. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Wa yanqalibu, nun sukun ketemu qaf ikfa. Ila, lamnya mad jais munfasil. Ahli, haknya mad silah qasirah. Masrura, roknya 2 harokat, ron di belakang itu mad iwan. Bukan ron tapi ro. Wa yanqalibu, dan mereka kembali ila kepada ahlihi, keluarganya, masrura dengan gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. 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 Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Berikutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma, mimnya gunnah dan matabi'i. Man utiya nun sukun ketemu alif, jelas izhar. Kitabahu, taknya mad tabi'i, haknya mad silah qasilah lagi. Wara'a, roknya mad wajib mutasil ya, 6 harokat. Dhahri. Wa amma, dan adapun man utiya, orang yang diberi kitabahu, kitab catatan amal, wara'a dhahri, di belakang punggung. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. 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 Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri.
thubura. Fasaufa, saunya sifat lin ya, yad'u, dalnya qalqalah, ainnya 2 harokat, thubura, baknya 2 harokat, roknya di belakang mad iwad. Fasaufa yad'u thubura. Fasaufa yad'u thubura. Fasaufa yad'u thubura. Fasaufa yad'u thubura. Maka kelak mereka akan berteriak, sial, celakalah aku. Fasaufa yad'u thubura. Ulang lagi. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Fasaufa yad'u thubura. Itu lagi. Wa yasla sa'ira. Lamnya 2 harokat, sa'i, ainnya juga mad tabi'i, roknya mad iwad. Ya. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan mereka akan kembali kepada keluarganya masrura dengan gembira ria. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun bagi orang-orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura. Maka kelak dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Dan masuklah dia ke dalam sa'ira, neraka. Ulang dulu dari ayat 1-nya, ayat 1 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Fasaufa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. Alhamdulillah. Oke, bunda-bunda soleha, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oh iya. Masya Allah, hari ini ada 96 orang. 96. Ibu Afwan, tadi doanya Aisyah apa ya Bu? Yang supaya hisabnya dimudahkan?
depannya Robi Habli apa Allahumma ini ya? Aku lupa. Doanya Aisyah. Bentar, saya jadi lupa. Yang supaya dimudahkan ya. Betul. Sebentar, kok saya jadi sebentar, saya harus recall ingatan saya. Oh, yang ini ya, yang Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doang kok. Ya Allah, hisablah aku hasibni hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan? Oh, tumben tidak ada pertanyaan. Baiklah, ini kita lihat. Ini yang mengaktifkan video cuman dikit. Yang lain saya harap semoga tidak sambil tidur ya. Semoga yang lain nggak sambil tidur. Ini tadi malah ada yang sambil meluk bantal. Ya, Pak. Oh, ada ya. Ada yang sambil meluk bantal. Ya. Iya, bunda-bunda solehah. Kalau nggak ada pertanyaan, ya paling ini aja kali ya. Insya Allah setiap Jumat itu ada offline-nya, tapi mungkin hanya seputaran Sukabakti aja ya. Yang lainnya sabar ya. Mungkin lain kali kita ngadain offline di beberapa daerah ya. Ini ada Bandung, ada Sukabumi, ada ya nyiapin anak sekolah. Ada yang sekolah ya di Sabtu. Oh, ini di Magelang. Ya. Oke, baiklah. Masya Allah, ini ada bayinya juga yang ikutan ngaji. Ya, ini ada siapa nih yang ngintip? Anaknya Bu Yanti. Bu Yanti. Anaknya Bu Yanti, insya Allah nanti kita ketemu di Kodamar ya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, dengan izin Allah nanti kita tuh ada rangkaian pesantren kilat Ramadan. Pesantren kilat Ramadan ini sebetulnya udah sering kita adakan waktu sebelum pandemi ya. Tuh dulu waktu Sukabakti jadul. Pesantren Ramadan itu kayak one day offline untuk hafalan Quran seperti ini. Ya mirip kayak daurah mungkin ya, mirip kayak daurah kita dulu. Terus bangunnya pasti pas. Oke, mirip seperti daurah gitu. Nah, insya Allah ini akan diadakan di beberapa tempat. Nanti mungkin bunda-bunda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, masih di Jakarta sekitarnya aja ya, Jakarta dan Tangsel sekitarnya itu mungkin bisa bergabung. Insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti mungkin ini perdananya, pembukaannya itu nanti ada di Kodamar ya. Ini sebenarnya Majelis Sukabakti juga, tapi cabang Kodamar. Sebetulnya ini ada beberapa geng, ada beberapa orang, ada 10-an ya, apa berapa ya? 10 orang yang dari Kodamar. Nah, ini yang kebetulan akan mengorganize di sana gitu lokasinya. Tapi nanti mungkin akan dibantu sama Majelis Sukabakti Pusat. Majelis Sukabakti Pusat adalah orang-orang Sukabakti, emang santri yang memang tinggalnya di Sukabakti, yang akan di backup. Terus nanti ada di beberapa tempat juga, tapi nanti akan diumumkan. Jadi kalau bunda-bunda bisa mengikut sertakan anak-anaknya atau saudaranya gitu di tempat-tempat yang dekat. Nah, itu aja. Oke.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Masya Allah nih kayaknya udah pada ngerti ya. Udah pada ngerti. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Cilengsi. Kalau Cilengsi, waduh nggak ada yang sampai Cilengsi nih. Kita geng yang di Cilengsi tidak ada. Kalau nggak ada. Cilengsi itu kan Bogor. masuknya Bogor. Iya, belum ada. Belum ada. Nggak tahu kan? Afwan. Sorry, kenapa? Apa Bun? Ntar saya yang ke Bogor dah nemenin. Oh iya. Wah tuh, Masya Allah tuh. Ya, nanti akan dibantu sama Bunda Selfie untuk rekrutmen apa ya namanya, sukarelawan ya. Karena sukarelawan itu tidak hanya butuh untuk asisten kayaknya. Kalau asisten mungkin beberapa nanti akan dibantu di seleksi ya. Oh iya. Oh, wah iya. Terus sebagian mungkin lebih ke teknisnya itu juga dibutuh bantuan, terutama untuk yang daerah Kodamar ya, karena Kodamar sebetulnya bagian dari Sukabakti. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, Masya Allah, Insya Allah materi hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.